selamat malam semuanya. Ya, kembali lagi di GB Channel. Nah, untuk sesi kali ini kita akan merekomendasikan khususnya Val anime tahun 2023. Oke, langsung saja di anime kali ini. Yang pertama itu ada Jujutsu Kaisen Season 2 yang kemarin sempat lanjut episodenya ya, atau lanjut lagi di arc kedua. Di mana arc pertama itu menceritakan tentang masa lalunya Gojo dan Geto. Nah, pasti kalian udah tahu nih, paling ngefans sama Gojo ya. Ya padahal dia cuma gitu-gitu aja, kemampuannya ya cuma imba ya segitu doang. Terus kalau musuhnya si Toji, ya abang-abang Toji ini, nah itu paling favorit kalau menurut saya. Karena seiyunya Dio Brando, ya. Mas Takehito Koyasu. Mungkin kalau dari Jujutsu, ya saya rekomendasikan menonton. Oke, selanjutnya Mas Afi, ya. Oke, saya kali ini merekomendasikan sesuatu yang lumayan unik. Judulnya adalah Shangri-La Frontier. Ini anime ini lumayan unik. Kenapa? Karena dia tuh tokoh utamanya suka banget main game-game ampas. Wah, pas. Game yang banyak bugnya lah, game yang ceritanya kagak jelas lah. Nah, tapi di anime ini dia difokuskan, disuruh main game yang paling epic. Nah, gamenya itu namanya Shangri-La Frontier. Nah, di sini si tokoh utamanya ini karena dia udah sering main game-game ampas, pas main game yang bagus ini dia jadi GG. Dia kagak ada armor, cuman pakai celana, kepalanya burung, ya cuma topeng sih ya, gitu. ya. Dan dia karena udah mahir, jadi terlihat OP. Poin bagusnya ini karena keunikan dari gamenya ini, event-event yang dari gamenya ini sangat random dan beda, nggak kayak game-game kayak anime SAO atau yang lainnya. Jadi unik lah. Dan ini banyak komedinya, ada romansnya dikit, tapi belum kelihatan romansnya. Bagus banget buat tontonan kalian. Kembali ke Mas Vicky. Di list kedua, ini ada Spy X Family Season 2 ya. Ya mungkin ini sebagai refreshing aja karena nggak begitu intens animenya. Ya kebanyakan kalian mungkin udah tahu ya tentang Lloyd Forger ya yang nyamar jadi warga sipil sama anak angkatnya si Anya dan istrinya Yor. Khususnya yang besok mau ada si movie barunya ya. Bagus banget tuh. Spy X Family, bisa lihat Anya lagi kalau Ya, kalian yang suka. Iya, yang suka Anya ya, bukan Loli Requiem ya. Oke, berikutnya ini anime yang sebenarnya lanjutan. Dan buat kalian yang suka main game, apalagi game Tower Defense, nah pasti tahu ini. Berikutnya adalah Arknight Season 2, Paris in Frost. Wah, ini chapter yang sudah ditunggu-tunggu para fandom Arknight ini. Ini adalah kelanjutan dari Arknight yang season 1 kemarin, yang kalau kita setarain sama di game, season 2 ini kita mengambil dari chapter 3 dan kemungkinan sampai chapter 4. Ini anime Arknight udah jalan 2 episode dan yang paling bikin deg-degan kemarin di episode 2, spoiler dikit, Frost Nova nyanyi. Versi bahasa Jepang ya guys. Versi bahasa Jepang. Oh itu paling bagus banget. Nah, kembali lagi ke anime berikutnya ya. Ini namanya Undead Unlock ya. Ini kebetulan video studionya sama dengan mungkin kalau kalian pernah dengan Fire Force ya, Enenoshi Butai. Nah, yaitu ada karakter yang nantinya dia seperti Deadpool, modelnya dia nggak bisa mati. Terus si Undead ini ketemu dengan seorang cewek, tapi dia kemampuannya sangat disayangkan unlucky ya. Jadi semua base-nya di sini karakternya tuh punya kekuatan yang berawalan dengan un ya. Mungkin unbeaten, undead, terus unlucky, unescape ya, yang lain lah, macem lah. Mungkin yang kalian lihat manganya sudah tahu ya ceritanya. Kebetulan saya baru nonton nih episode 2 kemarin, lumayan nih. Mungkin episode 3-nya nanti juga menarik. Oke. Berikutnya ada anime yang lumayan menarik buat saya. Ini anime yang pakai konsep time leap. Time leap itu jadi orang dari masa depan balik ke masa lalu, tapi cuman pikirannya yang balik. Nah, anime ini itu namanya Kikansa no Maho wa Tokubetsu desu.
Dan di episode 1 ini sebenarnya kita udah di spoiler bahwa mereka tokoh utamanya ini bertarung lawan bos terakhir. Bos terakhirnya tuh wujudnya kayak naga gitu, gede banget, dan mereka tuh kalah. Nah, si tokoh utamanya sama partnya ini semua mati, dan pas mati si tokoh utamanya tiba-tiba balik ke masa lalu sebelum dia masuk ke akademi. Nah, dari sinilah si tokoh utama berusaha mencari cara buat mencegah semua bencana yang menuju ke bos terakhirnya itu. Nah, yang unik adalah si tokoh utamanya ini bisa dibilang dia tuh hanya rakyat jelata tapi masuk ke akademi yang elit. Dan dia punya kekuatan yang unik. Kalau biasanya tuh anime yang kayak gini tuh pada pakai sihir-sihir yang flashy gitu, ngeluarin api, ngeluarin apa. Nah, dia tuh kebalikan dari semuanya itu. Dia sihirnya tuh mengunci sihir lain, membatalkan sihir semua orang gitu. Pokoknya unik lah. Ini bagus banget buat alternatif fantasi yang ringan tapi serius. Oke, yang lanjut ini anime agak ya, judulnya keren, 16-bit Sensation Another Layer. Ini ceritanya tentang si Konoha Akisato ya. Kebetulan dia ini mau jadi seorang animator ya. Terus dia ngelamar ke satu perusahaan studio game. Kebetulan di studio gamenya ini dia membuat seperti game gacha biasa ya. Terus si Konoha Akisato ini dia tiba-tiba pergi ke warung. Nah, di warung itu menjual macam-macam game yang jadul ya. Yang kebetulan yang jaga ini seorang nenek-nenek. Nah, setelah itu dia kembali ke tempat kerjanya lagi, terus keluar nih dari tempat kerjanya, balik, terus dia ngecek lagi tokonya. Oh, kok nggak ada tokonya? Tokonya hilang. Wah, ada apa nih? Nah, terus dia ke tokonya lagi, masuk. Setelah beberapa lama, sekitar 10 menitan, terus dia keluar. Terus dia ngeliat sekitar, loh, kok suasananya berbeda? Nah, ternyata dia kembali ke tahun 1992. Nah, ini kebetulan animenya baru 2 episode ya. Ini studionya dari studio ST Silver ya. ST Silver. Animasinya bagus itu. Ya. Mungkin ini bisa ditonton sebagai genre yang slice of life ya di musim ini. Saya mau merekomendasiin nama animenya Seijo no Mario Kuwa Bunno Desu season 2. Wah, ini anime ini sebenarnya cocok buat para cewek-cewek, soalnya kayak anime shoujo romance gini. Tapi konsepnya ini tuh isekai. Isekai lagi. Nah, isekai tapi beda, gak kayak isekai yang utamain power ngalahin raja iblis jadi pahlawan tuh bukan. Nah, dia ini Sei, namanya ceweknya ini Sei. Dia dipanggil ke adrenalin jadi Sain. Sain. Nah, di season 2 ini melanjutkan cerita yang sebelumnya, di mana petualangannya Sei sebagai Sain kembali berlanjut. Reverse harem ya berarti? Reverse harem, tapi nggak beneran harem banget ya, soalnya yang dikejar ternyata cuma satu cowoknya tuh. Yang beneran ada koneksi, ada percikan-percikan cuman si komandannya ini. Dan ini anime yang santai, lucu, ada komedinya, romance-romansnya juga lumayan cocok buat tontonan kalian. Nah, ini mungkin kalian pernah denger Under Ninja di sini. Ini belum tayang ya. Mungkin ini tapi rekomendasi. Itu ada ninja di sini yang dia ceritanya ninja itu masih eksis di Jepang nih. Ada sekitar 200.000 ninja di sini. Terus ada organisasinya namanya NIN itu, National Intelligence of Ninja di sini. Nah, Under Ninja ini kebetulan diproduksinya oleh studio Tezuka Production ya. Mungkin kalian yang pernah dengar. Oke, Under Ninja ini nanti bisa ditonton mungkin tanggal berapa ya? Atau sudah tayang nih? Kebetulan di episode 1. Iya, 5 Oktober kemarin ya. Mungkin tayangnya di MUS tuh nggak ada kayaknya. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri ya. Mungkin ada lagi, Bang? Kayaknya sih ada satu lagi. Kebetulan ini file yang ditunggu dari tahun 2023 ya ini, Frieren ini ya. Nah, itu ceritanya sangat di luar maksudnya di luar ekspektasi ya. Di luar prediksi BMKG. Soalnya kan kalau biasanya kita ngarahin Raja Iblis terus tamat ya animenya. Udah. Nah, kalau ini setelah afternya.
Gimana kalau kalian sudah selesai mengalahkan Raja Iblis, bagaimana kehidupan pahlawannya? Kebetulan si Frieren ini ya dia Elf, bangsa ya. elf ya, Hidup umurnya panjang. lebih dari 300 tahun. Udah lebih 1000 tahun Udah malah. lebih 1000 tahun. Ya, teman-temannya kan kebanyakan ada yang dwarf juga ya. Dan dwarf. Dwarf mungkin nggak sampai segitu ya, hanya 900 tahun. Nah, gimana perasaan kalian ditinggal teman kalian, terus teman kalian kalian masih hidup, sementara teman kalian hanya berumur 60 tahun, 70 tahun. Dan udah tewas. Kalian harus berteman dengan anak cucunya ya. Yang pasti karena openingnya punyanya Yoasobi. Ya. Mungkin itu ada sekarang ada meme-nya yang kemarin mungkin yang dimasukin openingnya pakai Habit GAD. Terus ada yang pakai Noah yang sendiri lagi. Terus ada yang apa lagi gitu. Walau habis terang Noah juga kebanyakan jadi ini do. Bang, anime lain bang. Anime lain. Apaan? Aduh. Ini pengen bahas Anos yang jadi bocil. Iya bang. Seiken Gakuen no itu. Kensukai. Oh, itu Anos jadi bocil dimanjain onesan. Harem ya? Bocil. Udah fantasi, harem, ada ecci-eccinya dikit. Oh kemarin sempat bikin ini DXD ya ini. Ya, Passion Sudah. Daisy tapi yang season Yang 4. baru ya. Ya, season 4. Passion. Bisa dibilang grafiknya Sama- tuh bagus. TNK yang season 3. Sama Isojuku Reviewer ya teman-teman. Iya. Jangan Ya ini lupa. kalau studio ini ya mungkin kalian yang pecinta harem-harem ya, sama ecchi ya. Nah mungkin ini rekomendasi ya. Ya tapi saya udah menghindari ecchi. Waduh. Aduh. Gimana nih nggak main of culture nih MC-nya ini? Ngapain apa harus ngeliat ecchi kalau bisa lihat yang versi H ya. Tanggung ya. Tanggung ya. Tanggung. Langsung aja di Langsung aja di H double aja. H itu. Atau yang N ada sayapnya. Nah itu aja. Oke itu saja dari kami. Kalau ada salah kata saya maaf. Saya Vicky di sini. Saya Avi, Sampai jumpa. sampai jumpa.